Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI, di mana pemirsa pada beberapa hari lalu DPR RI melalui BAM telah menyelenggarakan Festival Aspirasi keempat atau The Fourth Indonesia Opinion Festival atau IOF yang diadakan secara daring pada tanggal 21 dan secara luring pada tanggal 29 hingga 30 Desember. Dan kegiatan ini merupakan salah satu bukti keterbukaan dan transparansi dari parlemen terhadap masukan dari masyarakat. Dan kita akan bahas lebih lanjut dengan Ketua dari Badan Aspirasi Masyarakat yaitu Ibu Neti Prasetyani dari fraksi PKS dan untuk daerah pemilihan dari Jawa Barat 8. Ibu, terkait sebagai inisiator dari kegiatan ini BAM, apa sih Bu sebenarnya tujuannya dari diadakannya IOF ini? Ya, tentu saja ini adalah salah satu wujud keterbukaan DPR RI sebagai rumah besar rakyat Indonesia. Karena disinilah digodok berbagai peraturan, perundangan, kemudian juga legislasi yang semuanya pasti berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, oleh karena itu ketika kita menyelenggarakan Indonesia Opinion Festival yang keempat bersama Citizen OS di DPR RI ini sekali lagi membuka secara luas kepada masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Karena saya yakin bahwa Indonesia ini besar, Indonesia bukan hanya sukses oleh 1-2 orang atau 1-2 kelompok, tapi kita membutuhkan begitu banyak ide dan gagasan cemerlang yang diagregasi menjadi sebuah langkah konstruktif dalam pembentukan dan penyusunan kebijakan. Menarik dari kegiatan ini, apakah nanti hasil dari IOF ini akan dijadikan referensi dalam pembentukan undang-undang atau kebijakan nantinya di DPR? Ya, tentu saja berbagai isu, ide dan gagasan yang kemudian dikompilasi dalam kegiatan Indonesia Opinion Festival keempat bersama Citizen OS dan juga Sekjen DPR RI ini menjadi basis bagi khususnya Badan Aspirasi Masyarakat dipertimbangkan untuk bisa dipilah dan kemudian direkomendasikan kepada komisi-komisi terkait jika memang pada masa persidangan yang akan datang ini harus dilakukan pembahasan. Yang kedua, ini menjadi inspirasi bagi kita di DPR RI khususnya Badan Aspirasi Masyarakat untuk membuka hari aspirasi ya secara khusus setiap pekan 1 kali dalam seminggu untuk membuka kepada masyarakat datang ke DPR atau menyampaikannya secara tidak langsung melalui surat, melalui email dan seterusnya sebagai bentuk keterbukaan DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat akan semakin kaya khasanah pembentukan regulasi di DPR RI. Bu, untuk dari AKD BAM sendiri sebenarnya rencana kajiannya seperti apa Bu? Ya, tentu saja saya meyakini bahwa ekspektasi dan harapan masyarakat sangat besar ya terhadap kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat. Mereka menganggap bahwa setiap ide gagasan, kemudian juga setiap aspirasi masyarakat tentu bisa diterima, ditampung, dan juga disalurkan oleh Badan Aspirasi Masyarakat kepada AKD yang terkait. Dan tentu saja kita ingin bahwa ke depan ada proses penerimaan aspirasi yang juga ditindaklanjuti dengan proses kurasi, verifikasi, dan validasi isu atau masalah yang disampaikan oleh masyarakat. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap isu, setiap ide dan gagasan atau permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat bisa kita perjuangkan dan bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Bu, terakhir Bu, terkait komitmen dari DPR sendiri terkait dengan keterbukaan sejauh ini seperti apa? Ya, sebetulnya kalau kita melihat dari proses yang sudah dilakukan oleh DPR RI, saya melihat ada banyak saluran ya, seperti misalnya kunjungan spesifik, kemudian masa reses, masa bekerja di dapil, ya, kemudian juga ada konsultasi publik atau public hearing. Itu menggambarkan bahwa DPR ingin melibatkan partisipasi publik yang luas atau meaningful participation. Namun tentu saja agar memastikan bahwa kehadiran BAM dan juga keterbukaan ini makin meningkatkan indeks demokrasi kita, indeks partisipasi masyarakat, tentu ke depan harus terus kita perluas, harus terus kita buka, dan salah satu praktek baiknya adalah yang sudah dilakukan kolaborasinya antara Citizen OS Indonesia dengan DPR RI. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Selamat bertugas kembali Ibu. Sukses ya. Ya, siap. Ya.
Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Ketua Badan Aspirasi Masyarakat yaitu Ibu Neti Prasetyani, di mana Badan Aspirasi Masyarakat berbicara terkait tentang IOF yang merupakan salah satu dari komitmen keterbukaan DPR melalui Badan Aspirasi Masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.